Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para guru, para asatidz, tokoh masyarakat, para orang tua, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima sholat kita. Kita lanjut lagi, kita luruskan niat kita semata-mata menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala melalui pertama i'tikaf di masjid, kemudian silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Dan juga talabul ilmi, belajar, mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan mencari ilmu ini Allah lapangkan jalan kita menuju surganya. Dan selalu saya ingatkan di kajian-kajian subuh dimanapun saya mengisi, sebelum kita bubar meninggalkan masjid, jangan lupa untuk kita salat sunnah isyraq atau syuruq, karena pahalanya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Kata Nabi, man shalla subuha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita sudah sholat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk sambil zikir kepada Allah, sambil zikrullah. Kata ulama, duduk menghadiri majelis taklim adalah termasuk zikrullah. Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Tamma
tamah, Nabi 3 kali mengulangi sempurna, sempurna, sempurna. Jadi mudah-mudahan setiap kali kita selesai mengikuti taklim, maka kita pulang ke rumah kita dengan sudah membawa pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang sudah daftar jangan dibatalin. Itu pahalanya saja. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada pelajaran kita, kajian rutin kita, kajian bulanan dari kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Jadi hampir 8 abad yang lalu. Kemudian kitab ini seperti sama-sama kita ketahui, sekedar mengingatkan saja karena sekali sebulan. Kemudian diringkas, diikhtisar oleh Al-Imam Asy-Sya'rani atau Asy-Sya'rawi, wafat tahun 973 Hijriah. Kitab ini berisi penjelasan tentang ayat-ayat, hadis-hadis, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kematian, alam kubur dan akhirat. Karena seperti sama-sama kita ketahui, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu harus dijelaskan ulama. Kalau Al-Quran harus dijelaskan oleh Al-Mufassirun. Hadis-hadis juga seperti itu, makanya ada kitab tafsir, ada kitab-kitab penjelasan-penjelasan hadis. Jadi orang-orang seperti kita ini tidak bisa langsung baca ayat, baca hadis, terjemahin, pahami sendiri, lalu itulah dianggap pemahaman yang benar. Lalu dia sudah merasa saya kembali kepada Quran dan Sunnah, hadis. Kembali kepada Quran dan hadis harus melalui dengan bimbingan ulama, penjelasan ulama. Jangankan sekelas kita, sekelas ulama-ulama sebelum kita pun mereka belajar dari guru-gurunya. Tidak ada yang belajar sampai langsung pada Rasulullah. Apalagi kita sekarang sudah, kita belajar dari guru kita belajar dari gurunya. Ya. Dan diantara propaganda-propaganda yang harus kita luruskan jemaah sekalian dalam bidang dakwah, kita konsen senantiasa ingatkan bahwa ada propaganda-propaganda yang kelihatannya keren, ya, tetapi sebetulnya berisi tentang pembodohan. Misalnya, ada hadis Nabi nih. Nah, hadis-hadis ini kan udah lama, bukan baru kemarin. Semua ayat hadis sudah dijelaskan oleh ulama kita sebelum kita, jauh sebelum kita. Sudah tuntas semuanya. Kita sekarang ini hanya mengulang-ulangi saja. Nah, kemudian misalnya ada satu hadis atau ada satu persoalan. Ulama dulu ketika menjelaskan hukum, istinbat hukum dari satu ayat atau dalam satu persoalan, semua ayat, hadis, riwayat dikumpulkan lalu menyimpulkan hukum. Ada satu hadis, Imam Syafi'i menjelaskan, ada ulama lain menjelaskan. Jadi kadang-kadang hadisnya sama tapi pemahamannya berbeda, maka terjadilah perbedaan ulama. Dan itu sesuatu yang biasa. Lalu propagandanya bagaimana jemaah sekalian? Ada orang ketika pendapat ulama berbeda dengan pendapatnya, maka dia bilang begini, kamu pilih Imam Syafi'i atau Nabi? Ya, Imam Syafi'i itu dia sedang menjelaskan pemahaman tentang hadis. Imam Syafi'i tidak ngarang-ngarang, tapi dia pahami berdasarkan kaidah-kaidah yang dia pahami. Jadi jangan dikatakan
pilih Imam Syafi'i atau hadis Nabi. Nggak bisa dibanding-bandingkan Nabi dengan siapapun. Mestinya dia mengatakan, pilih Imam Syafi'i atau pendapat ulama yang ini, yang saya pahami. Jadi kalau ada orang ngomong kan, pasti ada rujukannya kan. Nah, pilih rujukan ulama rujukan saya atau Imam Syafi'i. Karena sama-sama dia menjelaskan tentang hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara hal-hal yang selalu kita ingatkan, karena tidak sedikit umat ini terkecoh dengan propaganda-propaganda yang kelihatannya keren, tapi sebetulnya adalah pembodohan. Maka tugas kita adalah belajar. Kita harus berguru, belajar dari guru-guru kita. Ya insya Allah semuanya mengajarkan, ada rujukannya, ada pertanggungjawaban ilmiahnya, insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kitab ini seperti sering saya katakan dan juga dikatakan para ulama kita, ini sudah usianya hampir 8 abad. Bahkan dikatakan inilah termasuk kitab yang paling lengkap berbicara tentang persoalan-persoalan kematian, alam kubur dan akhirat. Kitab Tazkirah ini. Ya, jadi orang-orang yang saya kira tidak ada ulama yang tidak tahu kitab ini. Jadi kalau ada ustadz, ada ulama, ya bukan ustadz ya, karena ustadz belum tentu ulama. Kalau ada ulama belum tahu tentang kitab ini, maka mungkin bisa dikatakan diragukan keulamaannya. Karena begitu ya terkenalnya dan sangat luar biasanya kitab ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas satu bab dari kitab ini, yaitu bab fi su'alil malakaini lil abdi. Jadi ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan pertanyaan dua malaikat kepada hamba, kepada orang yang meninggal. Maksudnya dua malaikat di sini yang kita kenal dengan malaikat Munkar dan Nakir. Jadi itu yang akan kita bahas. Apa yang ditanyakan oleh malaikat kepada kita nanti di alam kubur. Wa fit ta'awudzi min azabil qabri wa min azabin nari. Juga bab ini berisi tentang penjelasan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, at-ta'awudz. Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, siksa kubur. Dan azab neraka. Jadi ini lagi-lagi menjelaskan kepada kita bahwa azab dan nikmat kubur itu ada. Ya, karena ada juga pemahaman-pemahaman yang menyesatkan bahwa tidak ada itu siksa kubur. Padahal di sholat kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Tidak mungkin kita berlindung kepada sesuatu yang tidak ada. Ada penjelasannya banyak sekali. Cuma banyak orang sekarang ini mau yang simple-simple saja, dengar dari gurunya. Ya gurunya juga belum tentu ngambil dari mana, juga ngambil dari orang, dari gurunya. Lalu berani menyimpulkan, begitu menyalah-nyalahkan orang. Kemana-mana menyalahkan, dia doang yang benar. Ini harus kita luruskan ini. Harus kita ingatkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-muallif rahimahullah, rawal Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Bukhari, kitab hadis paling sahih. Dari sahabat Nabi yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innal abda, sesungguhnya hamba, orang yang meninggal, idza wudi'a fi qabrihi, kalau sudah diletakkan di kuburannya, artinya sudah dimakamkan, dikuburkan, wa tawalla anhu ashabuhu, dan
teman-temannya, keluarganya, orang-orang yang mengantarkannya ke kuburan sudah pulang, kan pulang kan? Pasti pulang. Walaupun istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya nangis-nangis gitu, aku tidak mau berpisah denganmu. Coba kita lihat bertahan sampai jam berapa coba. Ya, dimakamkan waktu pagi, paling bertahan sampai sore di kuburan ya. Coba, udah gelap malam Jumat lagi, ya, hujan-hujan rintik-rintik, pasti dia pulang. Dan sahabat-sahabatnya, keluarganya pulang. Wa innahu la yasma'u qur'ana alihim. Dan orang mati itu mendengar suara gesekan sendal-sendal mereka. Jadi orang meninggal pun mendengar versi alam kubur. Jadi versi alam kubur. Jadi orang meninggal dunia itu, mayit di kuburan setelah dimakamkan, itu masih mendengarkan suara sendal orang-orang yang meninggalkan. Pulang satu persatu kan, tidak mungkin ada yang tinggal di situ. Maka atahu malakani. Nah, setelah keluarganya, sahabat-sahabatnya pulang meninggalkannya, datanglah dua malaikat. Fayuqidanihi fayakulani lahu, lalu dua malaikat itu membangunkan si mayit, lalu didudukkan. Masya Allah. Inilah kita kelebihannya ajaran Islam ya. Masya Allah. Jadi segala sesuatu itu jelas petunjuknya. Ya, sampai apa yang akan kita tempuh nanti di hadapan kita ini sampai di hari kiamat, itu semua ada penjelasan-penjelasan. Itu yang selalu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan jalan lurus, jalan ilmu, jalan bimbingan ulama, biar kita teringat terus. Jadi tidak ada yang tidak diketahui, semuanya ada ilmunya, ada penjelasannya, ada bimbingannya. Lalu kedua malaikat itu berkata kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dua malaikat bertanya kepada mayit, apa yang kamu katakan tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali ditanyakan tentang Nabi Muhammad. Apa yang kamu katakan? Ya. Artinya kalau orang yang paham tentang Rasulullah, maka dia akan pede menjawabnya. Orang yang sudah belajar, ketika menghadapi ujian, dia akan tenang menjawab ujian itu, soal-soal itu. Fa'ammal mu'min, maka orang mukmin, orang beriman, orang meninggal yang mukmin, fayaqulu, maka dia akan menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi sesungguhnya dia, yaitu Nabi Muhammad, hamba Allah dan Rasulullah, hamba dan pesuruh Allah. Fayuqalu lahu, lalu dikatakanlah kepadanya, artinya malaikat berkata kepadanya, undur ila maq'adika minan nar. Coba kamu lihat, coba kamu tengok kepada tempat dudukmu di neraka. Ya. Qad abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikannya untukmu tempat duduk di surga. Jadi jemaah sekalian, setiap orang ini sebetulnya itu sudah disiapkan dua kursi, dua bangku, dua tempat duduk di akhirat.
Masing-masing ada satu bangku, satu jatah kita, kapling kita di sorga, ada kapling kita di neraka. Dan tinggal kita pada akhirnya nanti kemana kita akan menetap. Tapi sudah disediakan. Jadi kalau kapling akhirat ini pasti dapat nih. Kalau kapling dunia kadang-kadang nggak kebagian deh, tapi akhirat pasti dapat. Jadi jangan khawatir. Persoalannya kapling di sorga atau kapling di neraka. Jadi diperlihatkanlah kepada si mayit kursinya di sorga. Karena jawabannya benar, maka kata malaikat diganti oleh Allah dengan tempat duduk di sorga. Fayarahuma jami'an, maka si mayit ini sudah melihat kepada keduanya. Jadi bangkunya yang tadinya di neraka, kemudian juga bangkunya yang kemudian di surga. Wa ammal munafik wal kafir, adapun orang munafik dan orang kafir. Masya Allah. Tadi yang pertama orang mukmin. Jadi ada mukmin, kafir. Kemudian di tengah-tengahnya ada namanya munafik. Inilah tiga golongan manusia yang Al-Quran menjelaskan. Makanya 20 ayat pertama surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang tiga orang ini, tiga kelompok ini. Dan inilah yang dibicarakan semuanya sampai surat 114. Jadi isi Quran itu berbicara tentang tiga golongan manusia. Nah, jadi ada mukmin, ada kafir, munafik. Munafik ini kadang-kadang dia penampilannya mukmin tapi hatinya kafir. Ini munafik. Ya. Nah, sehingga secara substansinya dia lebih condong ke kafir, maka dia kafir. Kalau munafik. Ya. Jadi mukmin, kafir jelas nih. Nah, yang tidak jelas ini munafik. Kalau sama orang Islam ya seakan-akan dia Islam, tapi kalau sama orang kafir dia juga sama dengan orang kafir. Jadi dia namanya munafik. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ditanyalah kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang kamu katakan tentang orang ini, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi pertanyaannya sama. Fayaqulu, lalu dia menjawab, la adri, saya tidak tahu. Dan di sana nanti tidak bisa lagi bohong. Jadi semua akan menjawab apa adanya. Maka dia berkata, saya tidak tahu. Kuntu aqulu mithla ma yaqulu nas, pokoknya saya di dunia dulu waktu hidup saya ngomong seperti apa orang lain katakan. Jadi tidak ikut ngaji, tidak dibimbing oleh ulama, tidak dibimbing oleh guru. Lalu dia asal dengar saja. Apa yang dikatakan orangnya, saya ikuti. Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepadanya, la daraita wala talaita, karena kamu tidak tahu, kamu tidak pernah baca. Kemudian artinya dibentak, wa yudrabu bimitraqin min hadidin, lalu dipukullah dengan palu yang terbuat dari besi. Ya, palu pemukul dari min hadidin, dari besi. Fayasihu sayhatan, ketika dia dipukul maka dia berteriak, yasma'uha man yalihi illa tsaqalaini, suara teriakannya didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Andaikan jin dan manusia, atau andaikan kita manusia mendengarkan suara di alam kubur, maka mungkin hidup kita tidak pernah tenang. Terutama yang rumahnya dekat kuburan. Ya.
Makanya binatang-binatang itu tidak ada yang betah lama-lama di kuburan. Karena dia merasakan. Yang betah itu manusia. Sekarang orang judi, narkoba itu di kuburan. Ngumpet, maling-maling gitu ya. Ini saya kira perlu diawasi lagi, kuburan itu jangan jadi tempat orang-orang bermaksiat. Ya, jadi harus ada kontrol dari pemerintah, ya, jangan disalahgunakan. Mestinya orang ke sana itu zikrul maut. Ingat kematian, jangan justru di sana bermaksiat. Ya miris sekali kalau kita lihat anak-anak pacaran di dekat kuburan. Dan saya kira yang membuat kita semakin miris melihat kondisi kita sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah sekalian saya hormati. Kemudian wa dzakara al-Ghazali rahimahullah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, anna Abdullah bin Mas'udin, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud, kana yaqul, pernah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma awwalu ma yulqal mayyitu idza dakhala qabrahu. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, apa yang pertama kali ditemui atau ditemukan atau didapatkan oleh mayit ketika pertama kali di kuburannya? Apa yang pertama kali didapatkan orang meninggal ketika baru dikuburkan? Itu pertanyaan sahabat kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi menjawab, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Nah, itu sopan santun dalam bahasa Arab, kalau memanggil seseorang dipakai dengan ya. Ya. Tapi kalau ya Abdullah, ya Ibnu Mas'ud, ya, itu artinya adab kalau kita memanggil seseorang. Tapi kalau Nabi, kalau kaum muslimin itu manggil ya Rasulullah. Tapi kalau orang-orang kafir itu manggilnya ya Muhammad. Jadi kalau manggil ya Muhammad itu kurang sopan. Tapi kalau sahabat manggil ya Rasulullah. Begitu ya kalau kita manggil ya wahai gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang penting jangan panggil orang ya ampun ya. Faqala, lalu Nabi menjawab, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ma sa'alani an dzalika ahadun qablaka. Belum pernah ditanyakan seseorang kepadaku apa yang kamu tanyakan. Ini pertanyaan pertama nih. Belum pernah ada orang yang bertanya seperti pertanyaanmu sebelumnya. Ya, jadi ini menarik ya. Karena jadi ilmu. Jawaban Nabi jadi ilmu. Awwalu ma yunadihi malakun ismuhu Ruman. Jadi yang pertama kali kata Nabi yang akan menyambut ya orang yang dikuburkan itu ada satu malaikat bertugas namanya Ruman. Ini bukan Munkar dan Nakir ya. Ini spesialis untuk menyambut dan memanggil nanti. Ia jilisu khilalal maqabir, dia duduk di sela-sela kuburan. Fayaqulu, lalu dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, uktub amalaka. Jadi ini kira-kira kalau kayak kita datang di satu acara registrasi ya, diregistrasi dulu nih. Ya, atau kalau mau ujian kan ada ngisi apa dulu gitu kan, administrasi segala. Di sebelum masuk di pertanyaan. Masya Allah.
Lalu ditanyalah, wahai hamba Allah, uktub amalaka, silahkan tulis amalmu, tulis amalmu. Fayaqulu, lalu si mayit menjawab, laisa ma'i dawatun wala kirtasun, saya tidak punya pulpen dan saya tidak punya kertas. Fayaqulu, lalu dia menjawab, malaikat itu berkata, hayhata, andaikan, kafanuka kirtasuka, kain karfanmu menjadi kertas, wa midaduka rikuka, dan tintamu adalah air liurmu, wa qalamuka asbi'uka, dan jari jemarimu adalah tulisanmu, pulpenmu, alat menulismu. Ya. Fayuqta'u lahu qit'atun, lalu disobeklah, dipotonglah satu potong, min kafanihi, dari kain kafannya. Jadi diambil dari kain kafan yang dia pakai. Thumma yuj'al al-'abdu yaktub, lalu hamba itu disuruh menulis. Tapi ini tidak ada kaitan kenapa kain kafan ini warna putih ya. Tapi kalau logika kita nih, kalau kita agak sedikit ingin pakai pendekatan logika ya, memang walaupun ini kan menulis versi alam kubur ya, makanya disunnahkan ya kafan itu adalah kain putih. Kira-kira ini simbol bahwa ya kain kafannya pun nanti bisa, kalau nulisnya jelas. Kalau kain kafannya warna hitam, nanti tulisannya nggak jelas. Wallahu a'lam. Kemudian, wa in kana ghayra katibin fi dari dunya, meskipun, jadi dia menulis meskipun ketika hidup di dunia tidak bisa menulis, buta huruf. Jadi Allah nanti bisakan ya, meskipun dia di dunia tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar. Fayadhkuru hina idzin hasanatihi, lalu seketika itu dia mengingat kebaikan-kebaikannya, wa sayyiatihi, dan kesalahan-kesalahannya. Jadi dia ingat apa yang pernah dia lakukan, ibadahnya, amal solehnya, juga dosa-dosa, kesalahan-kesalahannya. Kayaumin wahidin, seperti hanya satu hari. Karena disimpulkan, ditulis di kain kafan itu. Summa yatwil malaku tilkal qit'ah, kemudian malaikat itu mengambil kain kafan yang sudah ditulis, ya potongan kafan yang sudah ditulis, wa yu'alliquha fi unuqihi, lalu dikalungkanlah kain itu di lehernya mayit. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 13, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, dan setiap manusia kami telah gantungkan amalnya di lehernya. Jadi amalnya di lehernya karena di kertas itu berisi tentang amal-amal dia selama hidup di dunia, apakah itu baik atau buruk. Fa idza faraga min dzalika, maka apabila selesai itu, nah ini selesai masa registrasi ya, dakhala alaihi fattanal qabri, maka masuklah dua malaikat yang akan bertanya. Ya. Jadi ketika orang masuk di kuburan, dikuburkan tidak langsung Munkar dan Nakir, ada dulu malaikat sebelumnya. Maka datanglah, masuklah dua malaikat yang akan bertanya.
wa huma malakani aswadani, keduanya adalah malaikat yang hitam, yakhriqanil ard, membelah bumi, membelah tanah, bi anyabihima, dengan taringnya, lahuma syu'urun masdulatun, keduanya memiliki rambut yang panjang, yajurraniha alal ard, yang dia seret di atas bumi, di atas tanah. Sautuhuma, suara keduanya, karra'dil qasib, seperti halilintar yang menggelegar. Wa ainuhuma, kedua matanya, mata keduanya, kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Wa nafsuhuma karrihil asib, tarikan napasnya malaikat itu seperti angin, angin ribut itu, angin kencang. Biyadi kulli wahidin minhuma, di tangan masing-masing dari dua malaikat itu, maqma'un min hadidin, pemukul dari besi. Dua malaikat masing-masing pegang pemukul dari besi. Lawijtama'at thaqalani ma rafa'ah, andaikan jin dan manusia semuanya berkumpul, tidak akan bisa mengangkat pemukul malaikat itu. Masya Allah. Lau daraba bihi, lau duriba bihi a'zamu jabalin laja'alahu dakka, andaikan pemukul itu dipukulkan kepada satu gunung besar, maka gunung itu bergoncang dan bisa hancur. Fa idza absarahuma an-nafsu, kalau ada jiwa yang melihatnya, irta'adat wa wallat haribatan, pasti dia akan ketakutan dan lari terbirit-birit. Fatadkhulu fi mankaril mayyit, maka dia masuk di dalam lubang hidung si mayit. Fayahyal mayyitu, maka mayit kembali dihidupkan dalam versi alam kubur. Wa yakunu ka hayatin indal gargara, maka dia berada dalam kondisi seperti sakaratul maut. Kondisi sakaratul maut, yaitu antara sadar dan tidak. Wala yaqdiru ala hirakin, dia tidak mampu bergerak. Jadi orang sakaratul maut itu bisa mendengar, masih mendengar orang-orang di sekelilingnya. Ya, makanya kalau ada orang sakaratul maut, kenapa kita disuruh membaca Al-Quran? Agar yang didengarkan itu menenangkan dia. Ya, disuruh membimbingkan la ilaha illallah. Jangan ngomong warisan di situ. Jangan ngurumpi di situ. Itu membuat semakin panik dia. Ya, dia tidak bisa bergerak. Ghaira annahu yasma' wa yandur, tapi dia tetap melihat dan mendengar. Tapi tidak mampu seperti orang yang antara mimpi dan tidak. Kadang-kadang kan kayak terbelenggu orang, tapi mau berteriak nggak bisa, mau berlari nggak bisa gitu ya. Begitu juga kondisi orang yang sakaratul maut, dan orang di kuburan itu akan dikembalikan dalam kondisi seperti itu. Fayabtada'anihi bi'unfin, lalu kedua malaikat mulai dengan cara yang keras. Wayantahiranihi bijafa, dan membentaknya dengan kasar. Jadi ini memang malaikat yang nakut-nakutin spesialisnya. Wa qad sarat turabu lahu kalma, dan air dan tanah baginya sudah seperti air. Hina ma taharraka, ketika dia bergerak, wa fasaha, dan ketika dia berusaha untuk bergerak, wa wajada fihi furjah fayaqulani lahu, lalu kedua malaikat itu berkata kepada si mayit. Nah, baru pertanyaannya ini, marrabbuka, marrabbuka. Ini saya teringat selingan saja ya, selingan anekdot ya, biar nggak ngantuk. Jadi ada suami
Ya, malam-malam dia datangin istrinya, lalu dia bilang, "Mah, buka rok." Ya, "Mah, buka rok." Nah, ini istrinya, wah, jangan-jangan saya sudah mau mati nih. Jangan-jangan sudah dalam kubur. Kedengarannya merabbuka. Padahal suaminya bilang, "Mah, buka rok." Ya. Ini tidak ada, bukan dari hadis ya, bukan dari kitab. Ini dari anekdot dari teman-teman, ya. Jadi pertanyaan pertama adalah marabbuka, bukan mah buka rok ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Ya, jadi sudah ada bocorannya di pertanyaan ini, masya Allah. Ada kisi-kisinya ya, kisi-kisi, kisi-kisi yang sudah menjurus. Saya kadang-kadang kalau mau uji mahasiswa saya, "Pak, ada kisi-kisi enggak?" Ya ada pastinya. Ya, kasih ringkasan-ringkasan. Dikasih begitu masih, "Pak, ada yang lebih ini enggak?" Wah, ini tinggal kasih jawaban aja. Jadi kisi-kisi enggak boleh terlalu menjurus. Ya, tapi gambaran-gambaran saja. Kemudian, wa ma qiblatuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa nabimu? Wa ma qiblatuka, dan apa kiblatmu? Jadi 4 itu. Di hadis ini ada 4 yang ditanyakan. Pertama, man rabbuka. Kedua, ma dinuka. Ketiga, man nabiyuka. Yang keempat, wa ma qiblatuka. Apa kiblatmu? Faman waffaqahu Allah Ta'ala wa thabbatahu bil qawli tsabit. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan, dikokohkan. Ya, artinya orang-orang beriman. Qala, maka dia bisa menjawab, balik bertanya kepada malaikat. Masya Allah. Jadi orang beriman balik bertanya lagi. Man dallakuma alayya, siapa yang memberitahu kepadamu tentang aku? Masya Allah, jadi dialog dulu dia. Wa man arsalakuma ilayya, dan siapa yang mengutus kedua kamu kepadaku? Itu kalau orang beriman. Jadi dia dikuatkan oleh Allah sehingga dia tegar, dia tidak ketakutan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak ketakutan di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza la yaquluhu ilal ulama al-akhyar. Lalu kata Al-Qurtubi, ini tidak dikatakan kecuali para ulama-ulama pilihan. Ya, yang bisa berani bertanya balik kepada 2 malaikat. Ya, kalau sama dengan kita kan, kalau yang bisa berani berhadapan ngomong dengan orang-orang yang ditakuti hanya orang-orang berani kan. Kalau orang-orang udah takut dulunya, jangankan ngomong gitu kan, bertemu saja nggak berani gitu. Fayaqulu ahaduhuma lil akhar, maka berkatalah salah satu malaikat kepada temannya malaikat yang lain. Jadi keduanya ngobrol. Shadaqa wa kafa syarruna, dia benar dan jangan kita sakiti dia. Thumma yadribani alal qabr, kemudian keduanya memukul kepada sadaqa wa thumma yadribani alal qabr, kemudian keduanya memukul kepada atas kubur kal qubbatil azimah. Kemudian dia membangun di atas kubur itu, maksudnya di alam kubur, ini versi alam kubur ya. Jadi kalau kita ke kuburan tidak kita lihat fisiknya. Seperti kubbah, seperti tumpukan tanah yang besar. Wa yaftahani lahu ma bain wa yaftahani lahu babaini ilal jannati, dan keduanya membuka 2 pintu kepada surga. Min tilqa'i yaminihi, dari sebelah kanan si mayit,
Summa yufrishani lahu, kemudian diberikanlah alas, ya, kasur, alas tidur, min haririha, dari sutra. Wa yadkhulu alaihi nasibuha, lalu masuklah, wa ruhuha wa rihanuha, pokoknya intinya diberikan wangi-wangian yang semerbak luar biasa. Wa ya'tihi amaluhu fi surati ahabbil ashkhasi ilai, lalu didatangkanlah amalnya ketika hidup di dunia dalam bentuk orang yang paling dia cintai. Jadi siapa orang yang paling kita cintai ketika hidup kita di dunia, maka itu akan menjelma menjadi penampakan amal kita di alam kubur. Fa yu'nisuhu, lalu dia nyaman dengannya. Wa yuhaddithuhu, dia ngobrol dengannya. Wa yamla qalbahu nuran, maka penuhlah hatinya dengan cahaya, kegembiraan, senang. Jadi ada yang dampingin dia. Amalnya, amal kita akan mendampingi kita. Diajak ngobrol. Sehingga orang kalau asyik ngobrol tidak terasa waktu. Ya, kalau kita ngobrol dengan orang yang kita cintai, orang yang kita kagumi, lalu bermanfaat, maka waktu tidak terasa, sudah habis. Begitu juga di alam kubur. Wala yazalu fi farahin wa sururin ma baqiyatid dunya hatta taqumus sa'a, dan orang itu senantiasa senang dan gembira di alam kubur sampai hari kiamat. Masya Allah. Wa yas'al, lalu dia bertanya lagi, mata taqumus sa'ah, kapan hari kiamat datang? Falaisa syai'un ahabba ilaihi min qiyamiha, maka tidak ada yang paling dia cintai, yang paling dia sukai daripada datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada apa yang dirasakan di alam kubur. Jadi sama yang pernah kita jelaskan sebelumnya, kenapa orang beriman kalau meninggal dia pengen segera dikuburkan. Kenapa? Karena sudah dia melihat kisi-kisinya. Dia sudah tahu kisi-kisinya, kisi-kisi kenikmatan di alam kubur. Dan dia sudah melihat apa? Kalau cuplikan film tuh, ada trailernya gitu kan, cuplikan film, sehingga kita tertarik untuk menonton. Ya, jadi, dan kenikmatan hari kiamat jauh lebih nikmat daripada apa yang dirasakan di alam kubur. Makanya dia, kalau orang yang beriman, selalu yang ditunggu-tunggu hari kiamat. Ya. Jadi penantian kita hari kiamat itu bukan di dunia. Ya, jadi penantian hari kiamat itu untuk ahli kubur, orang yang sudah dikuburkan. Kapan hari kiamat? Untuk orang beriman. Qala wa in kana al-mayyitu qalilal ilm wal amal. Kalau si mayit adalah orang yang sedikit ilmu dan amalnya, dakhala alaihi amaluhu salih al-qalil, maka masuk pula lah amalnya yang baik, amal solehnya yang sedikit. Ba'da ruman, ya, fi ahsani suratin wa atsyabi rihin, dalam bentuk yang paling baik dan wangi yang paling semerbak. Wa ahsani thiyabin, dan pakaiannya yang terbaik. Ala syakilati amalihi salih al-qalil. Jadi intinya bahwa amal solehnya yang sedikit pun akan menjelma dengan orang yang indah, ya, dengan sosok yang indah, wangi, pakaiannya bagus, dan seterusnya. Fayaqulu lahu, lalu berkatalah kepadanya, ama ta'rifuni, kamu kenal saya enggak? Jadi dia nanya kepada si mayit, kamu kenal saya enggak? Fayaqulu, lalu si mayit menjawab, man antal ladzi mannallahu azza wa jalla alayya bika. Siapa yang mengirimmu kepadaku? Fayaqulu, lalu
Dia berkata, amalnya berkata, ana amaluka soleh. Ini aku amal solehmu. Aku ini adalah amal solehmu ketika kamu hidup di dunia. Fala tahzan wala taujal. Jangan sedih dan jangan takut. Jadi amal soleh kita akan menghibur kita. Jangan sedih untuk masa lalu dan jangan takut untuk masa yang akan datang. Fa'amma qalilun fayadkhulu 'alaika munkar wa nakir. Lalu datanglah malaikat munkar dan nakir, wa yas'aladika, dan akan bertanya kepadamu. Fala tadhash. Jangan panik. Jadi amal solehnya berkata kepada si mayit, nanti akan datang kepadamu malaikat munkar dan nakir, maka kamu jangan khawatir, jangan takut, jangan panik. Thumma yulaqqinuhu hujjatahu. Kemudian amal solehnya itu mengajarkan jawaban-jawaban apa yang akan ditanyakan oleh munkar dan nakir. Jadi dari sini jemaah sekalian, salah satu fungsi amal soleh kita itu adalah membantu kita untuk menguatkan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir. Memang teorinya gampang. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita terjemahkan saja kan, man nabiyuka, madinuka, man nabiyuka, ma kiblatuka. Tapi pada kenyataannya nanti yang akan membantu kita adalah amal soleh kita. Mudah-mudahan amal soleh kita insya Allah bisa menemani kita di alam kubur dan insya Allah bisa menenangkan kita. Kemudian jemaah sekali bagian terakhir. Fabainama huwa kadzalik. Nah setelah itu dakhala alaihi, maka dua malaikat pun datang. Fayanharanihi wa yuqidanihi mustanidan. Lalu si mayit kembali didudukkan dan disandarkan. Fayaqulani, lalu dia bertanya kepadanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Fayasbiqul awwal fayaqulu Allah, lalu dia menjawab Allah. Allahu Rabbi, Allah Rabbku, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku, wal Qur'anu imani, Al-Qur'an adalah imamku, pemimpinku, wal Ka'batu kiblati, dan Ka'bah adalah kiblatku, wa Ibrahim al-Khalil abi, Nabi Ibrahim adalah ayahku, bapakku, yaitu bapak tauhid, wa millatuhu millati, agamanya adalah agamaku. Fayaqulani lahu, lalu dua malaikat berkata kepadanya, shadaqta, kamu benar. Wa inirtaba, dan kalau dia ragu, walam yakul rabbi Allah, lalu dia tidak berkata Tuhanku adalah Allah, wala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi, juga dia tidak berkata Muhammad nabiku, wala millata Ibrahim millati, juga dia tidak sanggup mengatakan agama Ibrahim adalah agamaku. Qala lahu, dua malaikat berkata kepadanya, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Wa yaftahani lahu baban ilan nar, lalu kedua malaikat itu membukakan pintu untuknya ke neraka. Fayanzuru ila jami'i salasiliha, lalu si mayit pun melihat kepada semua rantai-rantai siksaan di neraka. Wahitaniha wa aqaribiha, melihat kepada ular-ularnya yang ganas, kalajengking yang luar biasa ganasnya, wa aglaliha, dan belenggu-belenggunya. Pokoknya semua bentuk-bentuk siksaan di neraka sudah diperlihatkan dengan melalui pintu itu. Wa jami'a ma fiha min sadidin, termasuk pada semua yang menjijikkan, menyiksa, dari nanah, wa zakum, makanan dari duri. Fa yafsa lidzalika asyaddal faza, lalu si mayit pun menjadi ketakutan, menjadi panik. Tsumma yaqulani lahu, kemudian malaikat itu berkata kepadanya, undur ila makanika minal jannah,
Kebalikan dari yang pertama. Coba kamu lihat kepada kursimu di sorga. Abdalakallahu makanahu mawdi'a minan nar. Sekarang Allah sudah ganti dengan kursi, dengan tempat duduk di neraka. Kalau yang pertama tadi diperlihatkan kursinya dari neraka, lalu diganti dengan surga. Yang kedua ini, ia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka diperlihatkan juga kursinya, tempat duduknya di surga, Allah sudah ganti dengan neraka. Jadi ini akan semakin menambah kesedihannya kan? Itu nikmat nih. Andaikan kamu dulu hidup di dunia baik, jadi orang baik itu kursimu. Tapi karena kamu jahat, kamu jadi orang kafir, orang munafik, maka diganti oleh Allah dengan kursi dan neraka. Tsumma yuglikuna alaihi baban nar. Kemudian setelah itu ditutuplah pintu neraka untuk orang itu, dan tersiksalah orang itu di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, dan mungkin setelah hari kiamat dia akan mendapatkan siksa yang lebih berat lagi. Dan kita hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min zalik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bahasan kita pada pagi hari ini tentang pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, dan apa-apa yang terjadi di alam kubur kita yang pasti akan kita lalui. Karena kematian adalah keniscayaan, maka konsekuensi daripada kematian pun akan kita lalui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah jadikan kita orang-orang mukmin, orang-orang berilmu. Allah lapangkan kubur kita, Allah jauhkan kita dari segala macam fitnah dan siksaan, khususnya di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.